Informasi berikutnya datang dari Kepulauan Riau, Tribuners. Memiliki keahlian khusus, tidak harus mereka yang berpendidikan tinggi atau sebagai manusia normal. Namun disabilitas seperti tuli dan tunarungu juga bisa membuktikan keahliannya lewat berbagai jenis lukisan yang indah. Seperti yang dilakukan oleh Perlindungan Yuda Marbun. Melukis menjadi cara Yuda mengekspresikan imajinasi dan perasaannya. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Batam, ada Roni Lodolaleng yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Roni. Halo rekan Roni, bisa mendengar kami dari studio? Iya, selamat siang rekan Dea. Ya, Roni, bisa Anda informasikan sejak kapan Yuda ini belajar melukis dan bagaimana juga prestasinya sejauh ini? Baik, rekan Dea dan juga Tribuners memiliki keahlian khusus. Tidak harus mereka yang berpendidikan tinggi ya, ataupun menjadi manusia normal seperti biasanya. Namun seorang disabilitas tuli dan juga tunarungu juga bisa membuktikan keahliannya lewat berbagai jenis lukisan yang indah. Ia adalah Perlindungan Yuda Marbun. Saat ditemui di kediamannya, Perlindungan ataupun Terdakwa Yuda mengaku sejak umur 7 tahun sudah mulai belajar melukis. Saat pertama kali melukis, dirinya hanya menggunakan alat seadanya karena pada waktu itu memang belum secanggih ya saat ini. Kendati demikian Yuda menceritakan jika dirinya sudah pernah menjuarai beberapa perlombaan melukis. Salah satunya yakni Lomba Lukis Internasional Umum di Jakarta Pusat pada tahun 1991 yang lalu. Demikian, Dea. Lalu berdasarkan pantauan Anda di tempat Yuda ini, sudah berapa banyak lukisan yang berhasil dilukis oleh Yuda dan apa saja gambar-gambar tersebut, Roni? Baik, Dea, melalui komunikasi singkat kami bersama Yuda via tulisan ya, ia mengatakan bahwa sejak kecil hingga saat ini dirinya sudah menghasilkan berbagai macam lukisan dengan total kurang lebih puluhan hingga ratusan lukisan begitu. Yuda juga mengaku dari berbagai macam lukisan tersebut dirinya lebih suka melukis wajah-wajah tokoh ya, seperti kepala daerah dan beberapa pimpinan DPR, baik yang ada di Sumatera Utara tempat kampung halamannya dan juga di Kota Batam saat ini. Demikian, Dea. Ya, Roni, terakhir ini, Anda juga sempat ya menemui secara langsung Yuda, bagaimana apakah ada yang disampaikan oleh Yuda terkait mungkin keinginannya saat ini? Baik, Dea, adapun keinginan terbesar dari Yuda saat ini adalah dirinya ingin bertemu langsung dengan Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan juga Ketua DPRD Kota Batam yakni Nurianto ataupun sering akrab disapa Cak Nur. Ia ingin ketemu yakni bertujuan untuk menyerahkan secara langsung hasil lukisannya tersebut sebelum meninggalkan Kota Batam ataupun pergi ke Pekanbaru. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Batam, Roni untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.